面敞开，水池里面一龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，员工都点头。Oh my god! Tapi bohong. Few moments later. Oke teman-teman, di video ini saat ini saya akan masuk ke objektif pembelajaran yang pertama. Di sini saya akan membahas di poin yang pertama, mengapa sih perencanaan strategi sangat penting bagi semua manajer. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu mengapa perencanaan strategi sangat penting bagi semua manajer. Perencanaan strategi sangat penting bagi semua manajer karena adanya memberi arah jangka panjang bagi sebuah organisasi. Yang kedua, membantu manajer menyelaraskan tujuan departemen dengan strategis perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti alokasi SDM, anggaran, dan teknologi. Yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti globalisasi, digitalisasi, dan regulasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Teman-teman yang berurusan, kita perlu tahu mengapa perencanaan strategi sangat penting bagi semua manajer. Itu karena adanya memberikan arah jangka panjang bagi sebuah organisasi. Dengan adanya perencanaan strategis, perusahaan memiliki gambaran yang sangat jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai di masa depan nanti. Dan langkah-langkah untuk mencapainya yaitu perencanaan strategis membantu manajer menyelaraskan tujuan dan kegiatan setiap departemen yang ada dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Artinya, setiap bagian dalam organisasi bekerja menuju sasaran yang sama sehingga tidak ada upaya yang saling bertentangan. Perencanaan strategis menjadi dasar pengambilan keputusan yang sangat-sangat penting, seperti keputusan tentang alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Manajer dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat dan terarah jika memahami strategis jangka panjang organisasi. Selanjutnya, perencanaan strategis membuat perusahaan siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan regulasi. Dengan perencanaan yang sangat baik, perusahaan tidak hanya mampu adaptasi, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang baru yang muncul. Dan terakhir, perencanaan strategis meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Perusahaan dapat fokus dalam program aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan strategis, sehingga waktu, tenaga, dan biaya digunakan lebih optimal. Itu saja poin yang pertama yang saya bahas tentang mengapa sih perencanaan strategis sangat penting bagi sebuah manajer. Di poin kedua, teman saya akan menjelaskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam 7 langkah perencanaan strategis. Yang pertama, ada menetapkan visi, misi, dan nilai organisasi. Yang kedua, ada menganalisis lingkungan eksternal, yang di dalamnya ada pestel, industri, dan juga pesaing. Yang ketiga, menganalisis lingkungan internal, yang di dalamnya itu ada sumber daya, kapasitas, dan juga SDM. Yang keempat, menentukan tujuan strategis, yang di dalamnya tuh ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang kelima, merumuskan strategis, di dalamnya ada korporasi, bisnis, juga fungsional. Yang keenam, mengimplementasikan strategi melalui kebijakan dan program kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada evaluasi dan pengendalian, yang artinya mengukur kinerja, melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Di sini saya akan membahas tentang strategi koperasi dan strategi kompetitif generik.
Ada 4 jenis strategi korporasi, yaitu yang pertama growth definition, di mana ekspansi pasar atau produk untuk meningkatkan pendapatan pasar. Contohnya, perusahaan makanan meluncurkan produk baru di pasar yang sudah ada. Yang kedua, ada jenis yang kedua ada stability definition, yaitu mempertahankan posisi yang ada tanpa pertumbuhan signifikan. Contohnya, perusahaan utilitas yang beroperasi di pasar yang stabil dan diatur. Yang jenis yang ketiga ada reassessment strategi, yaitu mengurangi biaya atau menutup unit yang tidak efisiensi untuk meningkat profitabilitas. Jenis yang keempat yaitu diverifikasi strategi, yaitu memasuki bisnis baru yang berbeda dari bisnis inti perusahaan. Contoh, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan makanan ringan. Yang berikut strategi kompetitif generik. Strategi kompetitif generik memiliki 3 strategi. Yang pertama, cost leadership, yaitu kepemimpinan biaya. Definisi ini mencapai efisiensi biaya untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Contohnya, maskapai penerbangan memangkas biaya operasional untuk menawarkan tiket murah. Yang kedua, diferensiasi atau menawarkan produk jasa untuk yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya, Starbucks menawarkan pengalaman kopi yang premium dan suasana yang nyaman. Yang terakhir, strategi yang ketiga yaitu fokus strategi, di mana melayani segmen pasar tertentu dengan baik. Contohnya, butik yang menawarkan pakaian eksklusif untuk wanita karir. Saya akan bahas tentang manajemen SDM strategi. Jadi, manajemen SDM strategi adalah cara organisasi mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan jangka panjang, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan budaya kerja. Di sini kita bisa ambil contoh dari PT Gojek Indonesia. Jadi PT Gojek Indonesia mempunyai strategi bisnis yaitu fokus pada inovasi layanan berbasis aplikasi digital. Sedangkan PT Gojek Indonesia juga mempunyai strategi SDM yaitu merekrut talenta digital, program pelatihan internal untuk mendukung budaya inovasi. Dan yang terakhir ada employee engagement melalui budaya kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Dalam manajemen SDM strategis, yang pertama ada strategi MAP, yaitu pembuatan mapping dari kontribusi semua departemen di perusahaan kepada goal dari perusahaan tersebut. Strategi MAP membantu para manajer meninjau performa masing-masing departemen serta kontribusinya dalam pencapaian goal strategis perusahaan. Yang kedua ada scorecard SDM, penetapan goal kepada rantai aktivitas manajemen SDM untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Penaksiran kuantitatif dari strategi MAP. Yang terakhir ada digital dashboard, yaitu kumpulan hasil analisis yang menunjukkan gambaran keadaan perusahaan dalam proses scorecard SDM. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kepentingan materi manajemen SDM. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah benchmarking dan juga ada matriks strategi. Jadi apa sih benchmarking itu? Jadi benchmarking adalah sebuah kegiatan untuk membandingkan matrik SDM perusahaan dengan matrik SDM lainnya yang bertujuan untuk menunjukkan kinerja SDM dari sebuah perusahaan. Sedangkan matrik strategi base adalah matrik pengukuran aktivitas yang berkontribusi dalam tujuan perusahaan, juga berguna untuk mengetahui keefektifan strategi yang digunakan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 4 contoh dari matrik. Yang pertama ada turnover rate atau tingkat keluar masuknya karyawan.
Lalu yang kedua ada cost per hire atau biaya perekrutan. Lalu yang ketiga ada training ROI atau ROCI yang artinya hasil investasi pelatihan. Dan yang terakhir ada employee engagement score. Jadi itu adalah 4 contoh dari tadi. Kita masuk dalam cost per hire. Bagaimana sih cara menghitung cost per hire? Jadi rumus cost per hire adalah total biaya rekrutmen dibagi dengan jumlah karyawan baru. Kita kasih contoh. Di sini kita ambil contoh total biaya rekrutmennya yaitu 120 juta. Lalu jumlah karyawan barunya 20 orang. Jadi cara mencari cost per hire-nya adalah 120 juta dibagi dengan 20 orang. Hasilnya 6 juta. Jadi biaya rata-rata perekrutan adalah 6 juta per orang. Contoh penerapan yaitu PT Telkom Indonesia menggunakan Employee Engagement Survey setiap tahun untuk mengukur kepuasan dan loyalitas karyawan. Ada Bank BCA untuk memantau turnover rate di level frontliner untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Unilever mengukur training ROI untuk memastikan investasi pelatihan kepemimpinan memberikan dampak nyata terhadap performa bisnis. Mohon maaf jika presentasi ini terlalu singkat. Semua itu bukan karena nggak ada waktu, tapi memang karena udah nggak ada rasa, jadi untuk apa lama-lama. Pepatah mengatakan, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang percuma, kalau kita nggak bisa balikan lagi.